Terima kasih Bu Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah sangat detail, panjang, lebar menyampaikan paparannya sedang agenda hari ini. Kami tegaskan lagi Bu Menteri, ini merupakan tindak lanjut dari rapat gabungan tanggal 1 Juli 2020 Bu. Jadi di sini pernah rapat 5 menteri Bu. Ada Menteri Desa, ada Menteri Bappenas, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial. Ya, masalah DTKS ini ya Pak Sekjen ya. Saya kira ini bentuk dari tindak lanjut rapat gabungan tanggal 1 Juli 2020. Ya, salah satu kesimpulannya itu memang Bu, harus dengan Dukcapil Bu, NIK tunggal. Dan itu sudah Bu Menteri lakukan tadi. Nah, oleh karena itu mungkin di media kita dengar 21 juta dihapus, tapi sekarang ditidurkan istilahnya Bu ya. Bukan dihapus ya. Kalau dihapus nanti keluar lagi bisa Pak. Ya. Kalau dihapus keluar lagi, misalkan meninggal tadi yang saya sampaikan, itu bisa keluar lagi. Kalau enggak, kalau dihapus justru. Kalau tidur nggak bisa bangun lagi nih Bu? Kenapa? Kalau tidur nggak bisa bangun lagi berarti ini? Atau gimana? Enggak, bisa bangun tapi pakai SOP gitu. Pakai SOP, dia bisa bangun ini tapi pakai... Istilah ini Bu, makanya kita perlu clearkan, karena di publik itu disampaikan 21 juta itu dihapus. Sekarang bukan, kita saya tidak pernah nyampaikan itu. Oh, nggak pernah Bu ya? Saya nyampaikan ditidurkan. Ditidurkan ya, oke. Iya, ditidurkan. Ini karena banyak media ini perlu disampaikan Bu. Enggak, saya tidak pernah ngomong dihapus. Oke. Karena saya tahu justru kalau dihapus itu malah bahaya Pak. Ya, ya. Itu bisa keluar lagi, itu persis kejadian yang meninggal itu. Ya, ya. Dulu setelah meninggal itu dihapus datanya. Kemudian dia gunakan lagi untuk Bubble Bank. Bubble Bank. Penjelasan langsung dari Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia tentang agenda kita pada hari ini, yaitu tentang verifikasi dan validasi data, khususnya mengenai data yang 21 juta Bu Menteri. Karena kita hampir semua anggota ini melaksanakan komunikasi, ada semacam pertanyaan besar di kalangan masyarakat, apakah nama saya yang ikut dicoret atau tidak, ya kan? Apakah saya tetap mendapatkan bantuan sosial atau tidak? Karena 21 juta itu sangat banyak dan ya kita perlu semua memahami sehingga tidak ada salah persepsi, terutama kepada para penerima manfaat dari bantuan sosial selama ini. Oleh karena itu penting agenda pada hari ini, Bu Menteri menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan komitmen kita semua, persoalan data ini menjadi bisa selesai. Kalau selesai insya Allah di atas 50% perusahaan bangsa ini selesai, karena kalau data salah maka tentu arah kebijakan dan anggaran bisa bermasalah. Saya kira itu Bu Menteri. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Menteri untuk menyampaikan paparan sebagaimana yang kami maksud tadi. Kepada Bu Menteri kami persilakan. Kami sampaikan, jadi pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP, BPK, dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah di sini. Tahun 2020, BPKP menyampaikan terdapat 3.877 sekian data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.000 sekian duplikasi data KPN, keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat PM Bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan, sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan, sebanyak 6.921 KPM. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum saya menjadi menteri. Kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian ART, nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Yang kedua, bantuan sosial tunai senilai 500.000 untuk KPN sembako non-PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian
KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK, didapati sejumlah 16 juta sekian data tidak padan Dukcapil. Kemudian pemutakhiran data TKS berpotensi inefisiensi dan tumpang tindih. Rekomendasinya dari KPK, pemadanan data DTKS dengan Dukcapil. Penggunaan NIK sebagai key field. Jadi seperti itu. Ini presentasinya BPKP. Hasil pengawasan atas akurasi data bantuan sosial. Cleansing data nasional 2020 NIK ganda, NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos. Cleansing data bansos APBD 2020 menerima lebih dari satu jenis bansos. KPM ganda, jadi keluarga penerima manfaat ganda. Kemudian ini ada datanya lengkap dari BPKP. Kemudian monitoring data salur, jadi data di DTKS itu ada 150 juta lebih, 155 juta di DTKS. Kemudian ini yang disalurkan itu berapa? Nah, ini monitoring terhadap data salur. Jadi tidak semua 155 juta ini menerima. Jadi ada yang sebagian disalurkan dan ada yang belum. Ada yang tidak. Kemudian disampaikan oleh monitoring data salur bansos tahun 2021 oleh BPKP dan APIP, NIK tidak padan antara pusat dan daerah. Kendala akses ke 6NG dan Dukcapil kurang sarpras termasuk jaringan internet. SDM terbatas dan kurangnya sosialisasi cara perbaikan. Kemudian rekomendasi BPKP, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan masalah NIK dan seterusnya. Kemudian hasil pengawasan atas akurasi data bansos. Pengawasan BST menerima lebih dari satu jenis bansos. Jadi ada PKH, kartu sembako, BLT DD dan bansos Pemda. Kemudian yang kedua adalah KPM ganda, artinya keluarga penerima manfaat ganda. Tidak tepat sasaran, jadi KPM ganda itu bisa satu kakak nerima lebih dari satu. Jadi bisa nerima dua, bahkan ada yang bisa nerima tiga, satu keluarga. Kemudian KPM meninggal, KPM pindah dan tidak ditemukan. Kemudian NIK invalid, nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kemudian pengawasan bansos beras, KPM ganda, jadi yang tadi kami sampaikan, jadi satu keluarga bisa nerima dua atau tiga. Kemudian NIK invalid, nanti kami bisa jelaskan NIK-nya invalid seperti apa. Kemudian pengawasan PKH, jadi tidak memiliki komponen PKH. Tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Jadi tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Kemudian KPM ganda, sekali lagi KPM ganda, kemudian NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos, BST atau BLT. Jadi di aturan Kemensos disampaikan tahun berapa ya yang boleh? 2020, bahwa penerima bantuan itu PKH boleh bersama dengan BPNT. Tapi tidak boleh satu keluarga itu nerima dua jenis bantuan. Jadi PKH misalkan satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian BPNT satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian kalau penerima sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT, tidak boleh menerima BST. Seperti itu. Jadi di aturan Kemensos 2020. Kemudian pengawasan BPNT, KPM ganda, ini yang tadi kami sampaikan. Kemudian NIK invalid, kemudian menerima lebih dari satu jenis bansos. Ini yang tadi kami maksudkan. BSE dan atau BLT. Mungkin saya juga mohon izin, saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi Pak, supaya tidak masuk di ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya janji membetulkan. Karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan itu ada temuan, itu ada terus. Sebetulnya saya mantan PNS,
bukan hanya wali kota, saya mantan PNS, Pak. Sebetulnya kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus diperbaiki, tapi yang terjadi didiamkan saja, Pak. Terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pemeriksaan.